Ya, oke, kita nyanyikan pujian kita. Ya. Mari nomor 122. 122 seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, oh Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, oh Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, puji Tuhan.
Ya, baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Yesus Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Seperti rusa yang merindukan sungai, demikianlah kami dahaga dan haus ya Tuhan. Ingin dipenuhi terus ya Tuhan Yesus oleh kebenaran firman-Mu yang terus membawa hidup kami melihat cahaya kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas pengetahuan yang baik, pengertian yang baik, yang terus Tuhan singkapkan bagi kami semuanya, terkhusus di pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang punya kerinduan untuk diperlengkapi oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan penopang hidup kami. Kami bersyukur, diberkati semuanya. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita bicarakan kemarin pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang sangat luar biasa dari Roma pasalnya yang ke-11. Ya, Roma pasal 11. Mari saya ajak kita semuanya, saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita Roma pasalnya yang ke-11. Kita sudah bergerak maju ke ayatnya yang ke-25 ya. Ayat 25. Oke. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-20. Kita mulai dari ayat ke-25. Sudah siap ya Bapak Ibu Saudara? Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Ya, di sini ada judul perikop yang dibuat dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Di situ dibuat judulnya Penyelamatan Israel. Nah, ini ya. Kita sudah beberapa kali membicarakan bahwa suatu saat nanti ya Tuhan akan datang untuk kembali menyelamatkan umatnya Israel. Dan seperti inilah gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus, bagaimana pada akhirnya janji Tuhan akan digenapi kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Ya, saya akan terlebih dahulu membaca dari ayatnya yang ke-25. Ya, kita akan membaca sampai ayat 27 saja dulu ya. Oke. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti secara perlahan ya. Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Oke. Saya baca ya. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Akan diselamatkan, bukan telah diselamatkan, akan. Ya, jadi ini berbicara waktu yang akan datang. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Dari Sion, dari Israel, dari Yerusalem, ya. Akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dari Israel. Ayat 27, dan inilah perjanjianku. Nah, ya kita sudah membahas beberapa kali bahwa Tuhan ya menjadikan akar dari keselamatan bangsa pilihan, bangsa Israel berdasarkan apa? Berdasarkan covenant atau perjanjian. Perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Dikatakan ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila, bukan sudah menghapuskan dosa mereka, tapi apabila. Jadi artinya waktunya belum tiba. Nah, nanti akan kita bahas tersendiri ini ya besok ya, bahwa berbicara tentang berkat yang Tuhan karuniakan saat ini kepada kita, bangsa-bangsa lain, berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, bukan apabila Tuhan mengampuni dosa kita. Yang benar adalah Tuhan telah mengampuni dosa kita. Fakta bahwa Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa kita. Tapi kalau fakta mengenai bangsa Israel, dikatakan itu nanti di masa yang akan datang baru dipenuhi. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini ya saya memberikan tema firman Tuhan yang akan kita renungkan dari ayat bacaan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dari Roma pasal 11 sampai ayatnya yang ke-25 sampai 27 ini. Saya berikan tema rahasia kepenuhan bangsa lain. Karena tadi disebutkan di ayatnya yang ke-25 bagian B itu dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya, menjadi keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini disebutkan tadi di ayat berapa tadi? Oh, sebelumnya dikatakan di ayat 25 bagian A-nya, ya, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ya, aku mau supaya kamu mengetahui rahasia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan agar jangan sampai kita tidak mempunyai pengetahuan terhadap rahasia yang dibukakan Tuhan mengenai hubungan antara kita sebagai bangsa lain saat ini di dalam rencana Allah dengan bangsa Israel di masa yang akan datang dalam rencana Allah. Ya, bukan dalam rencana manusia ya, tapi dalam rencana Allah. Seperti apa Bapak Ibu Saudara rahasianya? Ya, jadi kita sudah membahas beberapa kali Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah episode yang ke-79. Ya, 79 dari pembahasan kita dari Roma pasal 9, 10 sampai pasal 11 ini. Dan kita sudah melihat bahwa ya benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Amin. Karena Tuhanlah yang mengatur waktu. Ya, bukan kita yang menciptakan waktu, tapi Tuhan yang menciptakan waktu. Ya,
baik waktu yang sementara ya di dunia ini maupun waktu di kekekalan. Tuhan yang mengaturnya. Dalam pengertian bahwa segala sesuatu ada waktunya, dalam konteks ini ya, dalam konteks apa yang sudah kita baca dari Roma pasal 11 ini, bahwa meskipun bangsa Israel meninggalkan Tuhan ya, tapi Tuhan tidak akan meninggalkan mereka selamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan telah mengikat perjanjiannya kepada nenek moyang mereka ya, bahwa Tuhan akan menjadikan ya Abraham menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang memberkati dia atau yang punya hubungan baik dengan dia ya, menghargai hubungan dengan Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi walaupun saat ini bahwa perjanjian Allah, covenant Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub belum bisa dilaksanakan oleh karena mereka ya telah gagal menerima Yesus sebagai Mesias, tapi suatu saat janji Tuhan diingatnya, Tuhan mengingat janjinya dan akan memulihkan mereka. Amin. Ya, dan kita bersyukur karena sekarang Tuhan memberikan kesempatan ya, prioritas bagi kita, memberkati kita dengan kasih karunia-Nya, dan sudah diingatkan di ayat sebelumnya, kemarin kita sudah bahas. Karena itu dikatakan janganlah kamu sombong ya. Janganlah kamu lupa diri, dan ini adalah merupakan suatu warning bagi kita ya, dalam konteks bangsa-bangsa lain yang diberi kasih karunia saat ini kesempatan untuk beroleh keselamatan hidup yang kekal melalui iman kepada Kristus Yesus yang telah disalibkan. Oleh darahnya kita percaya semua dosa kita telah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Bahwa kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah lihat di ayat sebelumnya dikatakan bahwa di pasal 11 itu, di ayatnya yang ke-22 ya. Di ayat 22 pasal 11 dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Nah, ini berkaitan dengan orang Israel. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Nah, ini harus kita pahami dengan baik ya. Ini tidak berbicara bahwa kehilangan keselamatan seperti dimengerti oleh banyak orang ya kan, bahwa katanya keselamatan itu bisa hilang. Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu adalah karena kasih karunia Allah ya, sekali untuk selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, dan karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Dikatakan kalau kamu tidak tetap di dalam kemurahan hati Allah, ya, kamu juga akan dipotong. Dipotong artinya bahwa program kasih karunia Allah juga yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain saat ini, kalau ya tidak menghargainya, bangsa-bangsa lain tidak menghargainya lagi, maka Tuhan juga akan mengakhiri
Karena Tuhan juga punya rencana, punya agenda untuk menyelamatkan umatnya bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah Paulus meminta supaya kita mengetahui rahasia ini. Karena sekarang sedang dibukakan. Amin. Ya, rahasia yang Paulus katakan berabad-abad lamanya, ini belum pernah dibukakan kepada para nabi bangsa Israel, bahwa ada keselamatan bagi bangsa-bangsa lain di luar daripada perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Jadi pasti mereka terheran-heran, dan kita sudah bisa membaca itu ya di dalam kitab Galatia, di mana sesudah kita menyelesaikan Roma pasal 11 ini, pasal 9, 10, 11, kita akan masuk membahas dengan tekun, dengan setia kitab Galatia. Di situ akan kita lihat lebih jelas lagi bagaimana dulu di awal pelayanan Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain, para Rasul Kristus, murid-murid Yesus, dan orang-orang percaya ya dari Yerusalem, mereka terheran-heran, mereka terkaget-kaget, ya mereka bahkan keberatan, sempat keberatan. Kenapa ada berita Injil kepada bangsa-bangsa lain tanpa melalui Israel, tanpa melalui Yerusalem, tanpa melalui persetujuan dan rekomendasi daripada para rasul di Yerusalem. Ya, mereka keberatan, mereka heran, mereka terkaget-kaget semuanya. Kok bisa ya ada rasul ya yang diselamatkan di luar daripada Yerusalem, ya, yaitu Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, di sini kita masih fokus kepada apa? Kepada topik yang sudah kita dengarkan tadi, yang akan kita selesaikan pagi ini, yaitu rahasia kepenuhan daripada bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa Tuhan akan mengakhiri, tadi sudah dikatakan Tuhan akan memotong kamu. Ya, artinya Tuhan akan mengakhiri programnya, program kasih karunia-Nya bagi bangsa-bangsa lain. Ya, akan di stop suatu saat apabila bangsa-bangsa lain tidak menghargai kesempatan yang diberikan, yaitu menerima kasih karunia-Nya yang saat ini sangat memberkati kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Karena segala sesuatu ada waktunya. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan terus penolakan. Tuhan tidak membiarkan terus kejahatan. Tuhan tidak akan membiarkan terus kejatuhan. Ya, tapi Tuhan akan menjalankan rencananya. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang di dalam kemurahan hati Tuhan ini kita sedang berjalan, kita sedang menikmati kehidupan kita, ya, di dalam berkat-berkat yang kekal di dalam Kristus Yesus, di mana Tuhan memenuhi hidup kita, ya, dengan segala kebaikannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mengajak kita untuk melihat kapan persisnya, kapan tepatnya kepenuhan daripada bangsa-bangsa lain itu akan terjadi, sehingga kalau kepenuhan itu sudah terjadi, ya, maka Tuhan akan kembali kepada umatnya Israel. Maka saya ajak kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang selalu setia untuk menerima firman Tuhan. Maka saya ajak kita untuk melihat bagaimana kepenuhan yang dimaksud daripada bangsa-bangsa lain akan masuk, ya, akan masuk kemana dan kepenuhan apa, ya, seperti apa. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 saya membaca sampai ayatnya yang ke-18.
ya. Kita hanya membahas intinya saja dulu, ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Di ayatnya yang ke-13 dan judul perikopnya di situ apa? Kedatangan Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan yang mana ini, Bapak Ibu Saudara? Karena ada kedatangan Tuhan untuk kita bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus yang diselamatkan tanpa melalui bangsa Israel. Tetapi ada juga kedatangan Tuhan di bumi, ya. Ya, ada juga kedatangan Tuhan di bumi nanti untuk menyelamatkan umatnya Israel. Tapi ini lebih dulu, ya. Kedatangan Tuhan untuk kita bangsa-bangsa lain yang disebut kedatangan di angkasa, kedatangan di awan-awan, pengangkatan namanya, rapture. Ya, inilah dia. Di ayat 13 dikatakan selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ini adalah firman kepada orang-orang yang mempunyai pengharapan. Mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena banyak juga orang tidak mempunyai harapan di dalam Kristus Yesus. Mereka tidak meletakkan harapannya kepada Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka dikatakan adalah orang yang tidak mempunyai pengharapan. Dan mereka disebut berduka cita selamanya. Kalau kita tidak berduka cita selamanya, amin. Di dalam Kristus Yesus, Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, amin. Nah, tentang mereka yang meninggal dikatakan, bagaimana? Ya, yang meninggal dalam Yesus, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, yang meninggal dalam Yesus, di dalam Yesus, ya, bukan di luar Yesus, ya, dikatakan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus sendiri. Jadi akan dikumpulkan, Bapak Ibu Saudara, meskipun kuburan mereka mungkin sudah tidak ada, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi di mata Tuhan mereka tetap ada. Amin. Karena setiap orang yang percaya, ya, sudah diselamatkan, dan setiap orang yang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan setiap orang yang percaya adalah milik Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak akan ada yang hilang di mata Tuhan. Amin. Ya, walaupun kita tidak melihat, tapi Tuhan tetap bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan di awan-awan, ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, ya, kita bukan duluan berangkat, ya, ke surga, ya, tapi harus saling menantikan, dan Yesus yang membuatnya demikian, karena Yesus punya agenda. Ya, dia punya jadwal. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Dan tidak ada orang yang bisa mendahuluinya. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Amin. Turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Turun dari sorga, bukan turun ke bumi. Ya, ingat Bapak Ibu Saudara, ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi. Kalau kedatangan Yesus kedua kali di bumi, dia harus turun ke bumi, yaitu kakinya berjejak di Bukit Zaitun, di Israel sana, ya, di Yerusalem. Tapi ini kedatangan Tuhan yang rahasia, ya, yang mana Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan terlebih dahulu dikatakan orang yang meninggal di dalam Kristus Yesus yang tadi
itu akan dibangkitkan terlebih dahulu dengan tubuh yang baru. Amin. Nah, lalu ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ya, dikatakan kita yang masih hidup, yang masih tinggal, maksudnya bagaimana? Bapak Ibu Saudara, pada saat kedatangan Yesus di awan-awan, nanti ya masih ada orang yang percaya seperti kita ini masih dalam keadaan hidup secara jasmani. Ya, belum mati, belum dikuburkan mereka. Ya, tapi ada juga yang sudah mati, ada juga yang sudah meninggal. Ya. Nah, itu dikatakan akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dengan orang percaya yang sudah dibangkitkan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sesudah kita juga yang hidup itu diubah juga tubuhnya dengan tubuh yang mulia. Amin. Dengan tubuh yang mulia, seperti apa mulianya? Seperti tubuh Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itu adalah tubuh yang sifatnya apa? Kekal. Amin. Ya, tidak ada lagi sakit penyakit. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi keluhan-keluhan di situ. Ya, karena kita sudah dipermuliakan dengan tubuh yang sama seperti tubuh Kristus yang kekal. Semuanya sudah di dalam kemuliaan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah penantian, pengharapan kita yang sangat luar biasa, sehingga mengingatkan kita, walaupun terkadang kita lemah secara fisik, secara jasmani, sakit, mengeluh dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, itu hanya bersifat sementara, karena suatu saat nanti kita akan mengenakan ya tubuh yang jauh lebih baik dari yang kita lihat sekarang ini. Tapi yang ada saat ini kita syukuri dulu. Amin. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mempersiapkan hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita lihat saat ini di hadapannya. Kita akan menerima itu suatu saat nanti. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap bersyukur kepada Tuhan. Maka yang sangat luar biasa kita lihat tadi dikatakan di ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan menyongsong Tuhan di bumi, tidak. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara kedatangan Yesus yang kedua kali, tidak. Yesus datang kedua kali itu membawa cawan murka. Ya, dia membawa hukuman atas bumi, atas bangsa-bangsa akan meratap mereka karena mereka akan dihukum oleh Tuhan, ya, oleh sebab mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kedatangan ini adalah kedatangan rahasia yang penuh damai sejahtera, di mana dikatakan, ya, sangkakala Allah akan berbunyi, ya, malaikat akan meniup trompetnya, dan semua orang yang benar-benar percaya dan diselamatkan, seperti saudara dan saya, itu akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Kita akan, dan dikatakan di situ, ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di mana? Di atas, Bapak Ibu Saudara, bukan di bumi. Di atas, di sorga. Amin. Ya, selama-lamanya. Bukan hanya sementara waktu lalu balik lagi ke bumi. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itu adalah jadwal daripada Tuhan, program Tuhan. Itu agenda Tuhan di dalam rencananya, bukan rencana manusia. Ya. Dan kita sudah beberapa kali berbicara tentang rencana Tuhan dengan dua tujuan yang nyata sejak penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya Allah menciptakan bumi saja? Tidak, menciptakan langit dan bumi. Ya, di atas dan di bawah. Ya, jelas Bapak Ibu Saudara? Dan
Kepada kita Tuhan menjanjikan tempat yang di atas, yaitu di dalam surga yang kekal. Dan kepada umatnya bangsa Israel dijanjikan bumi, ya. Makanya dikatakan berbahagialah mereka karena mereka yang empunya bumi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disinilah kita lihat tadi rahasia kepenuhan daripada bangsa lain adalah yaitu di mana Tuhan akan datang. Tidak ada yang tahu hari tanggalnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tahu, sekali lagi. Ya, jangan sok tahu gitu ya. Banyak orang yang sok tahu menentukan Yesus akan datang hari segini, tahun sekian, tapi semuanya meleset. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang tahu kapan dia akan datang. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, dan seterusnya. Hanya Tuhan yang tahu kapan dia akan datang menjemput kita. Yang penting kita tahu adalah kapan saja Tuhan datang, kita sudah yakin bahwa kita sudah pasti diselamatkan ke surga. Bukan mudah-mudahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena tadi sudah dikatakan bahwa kita mempunyai pengharapan yang sudah nyata di dalam Kristus Yesus. Sebab oleh darahnya segala dosa kita telah ditebus, dan kita mempunyai keyakinan yang pasti bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipersatukan dengan Kristus. Melalui iman kita hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Ya, jadi tadi dikatakan di bagian ayat 17 yang terakhir itu, dengan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Di mana? Di surga. Sekarang juga kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita posisi masih ada di bumi. Ya, artinya di dalam hidup kita ini Tuhan Yesus hadir. Amin. Roh Kudus hadir di dalam penyertaannya akan hidup kita, dan kita akan suatu saat nanti semuanya akan diakhiri. Hal-hal yang fana, ya, di dunia ini tidak akan menguasai kita lagi. Amin. Hal-hal yang fana di dunia ini, keluhan-keluhan kita, segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita, itu semuanya akan digantikan dengan kesempurnaan, kepenuhan di dalam Kristus Yesus untuk selama-lamanya. Kita akan memiliki tubuh yang surgawi namanya. Kalau ini yang kita pakai saat ini namanya tubuh duniawi, yang sementara, ya, yang memiliki kekurangan, kelemahan, bahkan kehancuran. Ya, suatu saat apabila kembali ke dalam tanah, ke dalam debu. Tapi ya, Tuhan sudah mempersiapkan tubuh yang kekal, ya, bagi kita. Kemanusiaan kita akan menjadi sempurna ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sesudah pengangkatan itu, rapture itu, maka Tuhan kembali kepada umatnya Israel, ya, mengurusi bangsa Israel yang sudah meninggalkan Dia, ya, ribuan tahun lamanya. Tuhan akan membela umatnya Israel kembali nanti sesudah menyelesaikan, ya, program Tuhan dengan kita melalui rapture yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, besok kita akan lanjutkan lagi bagian ini untuk memperjelas persisnya seperti apa, ya, ketika Tuhan kembali kepada umatnya Israel sesudah menyelesaikan programnya dengan kita, bangsa-bangsa lain. Maka kita akan lihat besok di bagian yang Roma pasal 11 ini. Kita akan sangat diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di pagi hari yang indah ini diberkatilah semuanya, ya, saudara-saudaraku semuanya, baik yang mengikuti live streaming Facebook. Tuhan memberkati semua saudara-saudaraku, ya, yang ada di Zoom meeting kita. Semuanya bersemangat, bersyukur senantiasa kepada Tuhan, dan bersiap untuk melaksanakan semua tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Dan tetaplah bersandar kepada kasih karunia-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menuntun pikiran dan hati kami
untuk melewati hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami, melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh keyakinan bahwa yang terbaik telah Tuhan karuniakan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Bahkan lebih dari cukup, berlimpah-limpah berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena bersama-sama dengan Kristus kami akan hidup dan senantiasa hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua pekerjaan kami hari ini. Penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa di surga atas berkat karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya, shalom ya.